Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melanjutkan pertemuan kemarin, untuk hari ini kita akan membahas mengenai apa sih pelestarian keamanan gedung perpustakaan. Karena selain koleksi bahan pustaka, pelestarian dan keamanan gedung perpustakaan ini menjadi hal yang sangat penting karena gedung ataupun ruang perpustakaan ini menjadi salah satu tempat yang khusus seperti itu. Nah, bahwa desain atau ruang perpustakaan merupakan tempat khusus yang dirancang sesuai ya dengan fungsi perpustakaan sehingga berbeda sekali dengan perancangan gedung ataupun ruang kantor secara umum seperti itu. Jadi perancangan ataupun ruang perpustakaan ini sangat berbeda seperti itu karena mereka memiliki fungsi yang ada di perpustakaan, yaitu ada beberapa fungsi itu. Nah, maka dari itu dalam perencanaan gedung ataupun ruang sebaiknya harus melibatkan pengelolaan perpustakaan karena yang mengetahui kemanfaatan penggunaan gedung ini adalah perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh kebutuhan oleh pengguna seperti itu. Nah, sehingga letak gedung atau ruang ini sebaiknya di lokasi yang strategis dan tentunya mudah dijangkau ataupun bisa dikatakan dijangkau dengan alat transportasi secara umum sehingga nantinya perpustakaan ini akan menjadi perpustakaan yang strategis gitu dalam area ataupun lokasi. Nah, dalam bab 9 pasal 38 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwasanya setiap penyelenggaraan perpustakaan ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang mana harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan SNI seperti itu. Jadi mulai gedungnya, sarana, kursi itu kan harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Nah, agar dapat memberikan layanan yang optimal, nyaman dan menyenangkan, tentu perpustakaan harus memiliki fasilitas peralatan komunikasi atau teknologi yang memberikan rambu-rambu perpustakaan sehingga hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan layanan. Nah, fasilitas perpustakaan itu juga harus menjadi sesuatu hal yang harus direncanakan secara matang seperti itu. Selain menyediakan jaminan dan ruang yang cukup, maka suasana kondisi untuk belajar ataupun riset dalam kondisi lingkungan yang cocok ini harus diperlukan dalam layanan perpustakaan. Baik itu anggota, sumber, atau berbagai koleksi sehingga hal ini menjadi perlengkapan perpustakaan yang memadai dan fungsional seperti itu. Jadi tidak sembarangan ini membuat gedung seperti ini disekat-sekat gitu kan, tapi tidak memperhatikan fungsionalnya. Nah, apalagi ketika membuat gedung tanpa melibatkan pihak perpus. Nah, ini menjadi sesuatu yang salah kaprah seperti itu. Karena dalam pembuatan gedung atau ruang perpustakaan, kenapa kok harus melibatkan pustakawan? Karena pustakawanlah yang mengerti ini loh fungsi ataupun layanan-layanan yang akan diberikan kepada pengguna. Karena istilahnya menang pengalaman gitu loh ya. Hal inilah yang perlu diperhatikan juga dalam pembuatan gedung, misal desain interiornya ataupun yang lainnya. Nah, desain gedung perpustakaan, ini bisa dikatakan istilah lain dari tata ruang. Nah, dalam dunia perpustakaan sebenarnya tidak terbatas pada ruang ataupun fasilitas yang ada di dalam gedung atau interior perpustakaan. Bahwa tata ruang ini juga meliputi semua yang ada di dalam ataupun di luar gedung, eksterior ya. Nah,
eksterior perpustakaan. Contohnya apa? Lahan, koleksi, arsitektur gedung itu sendiri dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, untuk mendesain gedung perpustakaan ini perlu dibentuk sebuah tim ataupun panitia perancang yang terdiri dari pustakawan, arsitek, pemerintah, kemudian stakeholder. Nah, jadi keempat ini saling berkaitan. Semisal di perpustakaan IAIN misal itu. Jadi pustakawannya siapa, arsitekturnya siapa, dari pihak kampusnya siapa, stakeholdernya siapa. Nah, ini harus apa istilahnya dia dikumpulkan untuk membuat sebuah desain perpustakaan sehingga nantinya konsep, ide ataupun gagasan dalam perencanaan dan mendesain denah sketsa bangunan ataupun lahan ini menjadi tugas dari pihak arsitek gitu loh. Nah, hal inilah yang akan memudahkan jadi sama-sama puas ketika gedung sudah jadi, kemudian fasilitas ataupun apa ya istilahnya desainnya itu sudah mantap gitu kan sesuai dengan keinginan pustakawan. Nah, itu kan menjadi nilai plus gitu kan. Ibarat kata kita buat rumah saya itu pengen rumahnya itu di depannya ada teras, kemudian dikasih taman, kemudian nanti di tengah itu di belakang rumah itu ada kolam renangnya, misal seperti itu. Kemudian rumahnya saya buat bertingkat dua kayak gitu kan. Atau mungkin ini garansinya dikasih kanopi yang bagus ataupun yang dikasih pagar dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, kita kan bisa merancang. Nah, sehingga ketika kita sudah merancang dengan sesuai keinginan kita akan puas dengan eh apa hasil dari keinginan kita itu gitu loh. Nah, ini sehingga jadi gedung perpustakaan itu bisa dikatakan sebagai gabungan dari beberapa ruang yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam perencanaan tata ruang dalam gedung perpustakaan ini harus memperhatikan fungsi tiap ruang yang didukung oleh unsur-unsur keharmonisan dan keindahan. Jadi unsur keharmonisan dan keindahan ini akan mempengaruhi eksterior dan interior gedung, gitu loh. Jadi keindahan interior ini harus didukung eksterior, ya kan? Interiornya harus didukung eksterior gedung. Hal ini untuk apa sih? Untuk mewujudkan tata ruang perpustakaan yang baik sehingga mereka akan memberikan kepuasan bagi petugas perpustakaan atau pustakawan bahkan pemustakanya. Nah, selain pihak arsitek atau pustakawan, masih ada pihak misal dari pemerintah yang ikut berperan dalam melancarkan pembangunan gedung perpustakaan. Nah, pihak pemerintahan ataupun institusi ini bertanggung jawab atas perizinan dan birokrasi dalam pembuatan gedung karena perpustakaan selama ini berada di bawah apa istilahnya naungannya sehingga selain birokrasi atau pemerintah ini juga memberikan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung perpustakaan. Jadi dalam desain gedung perpustakaan perlu adanya anggaran khusus ya karena dana yang dibutuhkan ini tentu tidak sedikit gitu kan. Sehingga memang sangat dibutuhkan itu. Nah, hal-hal yang penting dalam desain gedung perpustakaan ini ada ruang, pencahayaan, keamanan, kenyamanan ruang udara, kemudian akustik ruang dan warna. Nah, ruang ini menjadi suatu wadah atau tempat tinggal manusia ya atau makhluk hidup lainnya yang meliputi daratan, lautan ataupun yang lainnya. Nah, ruang ini memiliki cakupan yang luas gitu loh. Apalagi ruang ini tidak terbatas pada hal yang di dalam, tetapi juga mencakup hal yang di luar dari suatu objek gitu kan. Maka dari itu, sebuah gedung perpustakaan ini ketika membahas tentang ruang, ini mencakup eksterior dan interior yang ada dari gedung itu sendiri. Sehingga tata ruang pada perpustakaan ini menjadi salah satu wujud yang nyata dari pemanfaatan ruang-ruang yang ada di gedung perpustakaan. Sehingga pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan perencanaan pembangunan gedung yang dari awal hingga pemanfaatan gedung yang sudah ada seperti itu. Nah,
Jadi penataan ruang perpustakaan ini menjadi salah satu proses ya, proses ataupun tahapan yang harus dilalui dalam mewujudkan tata ruang pada gedung perpustakaan. Jadi penataan ini tetap memperhatikan fungsi dari setiap ruangan-ruangan gitu, agar pemanfaatan ruangan ini dapat tepat guna sesuai dengan perencanaan awal. Jadi menurut Kiai Haji Haji Kiai KH Ishar ya menjelaskan bahwa penataan ruang ini harus memenuhi syarat fisik dan syarat psikis gitu kan. Syarat fisiknya itu jadi syarat fisik ini menjadi sebuah ruang lebih mudah yang dapat dipenuhi karena menggunakan perhitungan yang pasti gitu loh. Jadi memang syarat fisik ini dapat meliputi syarat ukuran luas, tinggi ruang, kemudian syarat luas gerak untuk manusia ataupun pengguna ruang gitu kan. Kalau psikis ini masalah penerangan, misal ventilasi, akustik, kemudian pemandangan luar, ya bentuk ruang ataupun bagian-bagian yang lain yang didesain agar semenarik mungkin yang ada di interior gedung tersebut gitu. Nah, kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan ini menjadi pencahayaan awal gedung harus memperhatikan desain untuk pencahayaannya ya. Pencahayaan dalam gedung ini dibagi menjadi dua, ada alami dan buatan. Kalau alami ini adalah pancaran dari sinar matahari. Kalau buatan ini bisa lampu itu bisa ke situ. Jadi pencahayaan dalam gedung perpustakaan tidak boleh kurang ataupun terlalu silau. Karena pencahayaan yang kurang tentu akan membuat ruangan itu menjadi suram sehingga menyebabkan mata pustakawan atau pemustaka ini lebih cepat lelah gitu loh. Nah, apabila kelelahan pada mata ini akan istilahnya mengurangi semangat dalam bekerja gitu atau dalam membaca itu. Sehingga pencahayaan itu juga tidak boleh menyilaukan karena mata manusia itu memiliki keterbatasan dalam menerima cahaya. Jadi antara silau dan gelap ini juga tidak cocok gitu kan ketika di perpustakaan. Jadi ini salah satu contoh desain yang menarik gitu. Ada pencahayaan yang langsung matahari, kemudian ada buatan. Nah, ini. Nah, kemudian kenyamanan udara. Nah, udara ini menjadi sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi ya. Jadi fungsi utama dari udara ini kan untuk makhluk hidup ya. Khususnya manusia yang manusia untuk bernafas gitu. Dan hanyalah eh, apa hanya udara yang mengandung O2 atau oksigen yang dapat dihirup manusia. Nah, gas-gas yang lain LPG ataupun gas-gas gas bumi ya ini nggak bisa. Hanya udara saja yang bisa dihirup oleh manusia. Nah, sehingga kenyamanan udara dalam ruang perpustakaan ini harus diperhatikan. Jadi tidak hanya pada kecukupan kebutuhan oksigen saja, tetapi juga diperlukan eh, apa tetapi juga perlu dihindari adanya bau atau zat udara yang dapat mengganggu pernapasan sehingga misal bau asap pembakaran ataupun bau menyengat kaos kaki ataupun yang lainnya ya ini harus dihindari gitu. Sehingga harus istilahnya membutuhkan alat yang digunakan untuk mengatur udara di dalam ruangan selain AC, kemudian kipas angin ataupun yang lainnya. Nah, ini dapat memperoleh kenyamanan udara yang dapat melalui ventilasi, kemudian lubang-lubang kecil. Nah, ini menjadi salah satu solusi untuk kenyamanan udara. Nah, seperti ini didesain seperti ini. Jadi ibarat kata inilah ada ventilasinya gitu. Jadi menarik ya sebenarnya desain perpustakaan gitu kan. Banyak sekali perpustakaan-perpustakaan modern ini menggunakan eh, apa dinding kaca. Nah, ini ya menarik untuk kenyamanan udara juga gitu. Nah, kemudian akustik
akustik ya, akustik ruangan. Ini akustik khususnya pada perpustakaan ini meliputi suara atau bunyi yang ditimbulkan dari dalam ruangan maupun dari luar atau lingkungan sekitar yang sifatnya mengganggu dan menimbulkan kebisingan dalam gedung. Jadi kalau perpustakaan IAIN itu sebenarnya ada kalanya memang akustik ruangannya ini kurang. Kenapa kok begitu? Karena di belakang gedung perpustakaan ini ada rel gitu loh. Nah, ini salah satu contoh ya ini. Ketika kereta lewat, nah ini akan membuat bising orang. Kalau sering, tapi kalau kereta kan nggak setiap ini ya, setiap detik, setiap menit lewat gitu kan nggak. Jadi ada batasan. Tapi ya ini apa istilahnya ada yang kurang gitulah. Nah, ini menjadi salah satu mungkin solusi nantinya gitu. Jadi sumber kebisingan dalam ruang perpustakaan tidak hanya berasal dari gedung, tetapi memang berasal dari luar juga. Nah, kebisingan ini dapat direndam dengan pemasangan bahan lunak yang dapat meredam suara pada dinding ataupun lantai ataupun pondasi utama pada ruang perpustakaan. Nah, kemudian warna. Nah, warna ini menjadi merupakan sesuatu yang melekat pada semua objek yang dapat dilihat, gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari, warna ini menjadi sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Jadi warna juga dapat mempengaruhi jiwa dari seseorang. Misal, Mas Ajrun sukanya warna pink gitu kan. Contoh ya ini. Nah, ini kan, oh berarti Mas Ajrun ini orangnya kalem, sopan, kemudian ya ini mencerminkan. Kemudian misal ada yang suka hitam, wah ini orangnya ini suka hitam, orangnya mungkin agak berani, kemudian yang lainnya. Nah ini dapat mencerminkan jiwa atau mempengaruhi dari seseorang itu. Jadi pemilihan warna yang pada interior atau eksterior ini harus memperhatikan sifat dari warna tersebut. Jadi warna ini memiliki dua sifat. Yang pertama memantulkan dan yang kedua adalah menyerap panas dari cahaya, ya. Seperti warna kuning ya kan, kuning. Nah, ini kan memancarkan. Wah, berarti orangnya cerah ya kan. Lek orangnya putih, nek orangnya ireng ya dapat dipengaruhi sih seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam pemilihan warna menurut Lhasa ini menjelaskan bahwasanya pemilihan warna luar bangunan perpustakaan ini harus menyesuaikan iklim. Kalau di luar ini harus menyesuaikan iklim menurut Pak Lhasa. Nah, sehingga memang untuk warna eksterior ini harus misal suasana dingin, maka warnanya harus bagaimana, seperti di luar negeri yang sering dingin, itu bagaimana. Kalau di Indonesia ya yang pada umumnya saja seperti itu, tapi harus memperhatikan iklimnya juga seperti itu. Jadi warna ruang yang sesuai dan serasi ini akan memberikan kepuasan kepada pemustaka karena dapat menarik atau memberikan suasana yang istilahnya senang buat pemustaka yang datang gitu kan. Jadi rasa senang pemilihan warna interior ini juga dapat meningkatkan semangat gitu, semangat pemustaka pada saat membaca atau mengurangi rasa lelah, ya kan? Nah, itu. Kemudian selain desain gedung perpustakaan, ini ada keamanan koleksi. Kurang ya ini ya, keamanan koleksi. Nah, jadi istilahnya perpustakaan ini kan sebagai lembaga menghimpun atau mengelola ataupun mengatur media baik itu cetak maupun non cetak yang sebagai sumber informasi, ya kan. Media pendidikan, media rekreasi atau media riset bagi masyarakat. Jadi esensinya para pengguna ini akan lebih mementingkan dan mencurahkan perhatiannya pada pengelolaan serta pengamanan koleksi perpustakaan yang menjadi kebutuhan aktualnya gitu. Jadi koleksi perpustakaan ini dapat dibangun dan dipelihara dengan baik melalui kegiatan pengembangan koleksi yang terencana dan sistematis sehingga
koleksi perpustakaan ini dapat mengalami kerusakan karena beberapa faktor alam, misal matahari, udara, dan lain-lainnya yang dulu faktor-faktor kerusakan itu. Nah, jadi eh, penyalahgunaan koleksi perpustakaan ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perpustakaan, sehingga kerugian tersebut mencakup kerugian finansial maupun sosial. Sehingga kerugian finansial ini bisa dikatakan kerugian yang dirasakan oleh perpustakaan dalam hal dana yang harus dikeluarkan, digelontorkan untuk mengganti koleksi yang rusak, kemudian memperbaiki kerusakan kertas dan menjaga kualitas bahan pustaka gitu kan. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan juga seperti itu. Jadi kalau tadi kerugian finansial, kalau kerugian sosial ini yang dialami perpustakaan karena adanya koleksi yang rusak. Antara lain berkurangnya kepercayaan pengguna atau menurun citra perpustakaan sebagai gedung perpustakaan, misal tindakan penyobekan ataupun dalam menimbulkan rasa marah atau frustasi pada pengguna dan lain-lainnya gitu kan. Itu. Nah, ada 3 aspek dalam mengurangi risiko tindakan penyalahgunaan koleksi perpustakaan. Yang pertama, keamanan fisik. Nah, keamanan fisik, kemudian penggunaan teknologi keamanan, yang ketiga adalah kebijakan keamanan dan prosedur dan rencana. Nah, mengenai keamanan fisik ini mencakup arsitektur, kemudian staf keamanan dan perangkat keras seperti perlindungan pada pintu jendela. Nah, ini ada polisi. Kalau di luar negeri itu ada polisi perpustakaan, security ya. Ada. Tapi kalau di sini di Perpus IAIN nggak ada ya, atau di Perpus Indonesia masih jarang lah ya. Jadi ini memang perlu, jadi mempertimbangkan arsitektur, personil keamanan dan perangkat keras non fisik gitu kan. Perangkat keras non fisik ini bisa contohnya ini pencurian atau vandalisme pada koleksi. Kemudian penggunaan teknologi keamanan. Nah, ini merupakan cara mutakhir untuk mencegah penyalahgunaan koleksi perpustakaan seperti pencurian ya. Ini dapat memanfaatkan teknologi atau bisa barcode atau RFID atau microdot atau CCTV. Nah, ini contoh dari yang atas, gambar atas ini contoh dari penggunaan RFID. Jadi ketika terjadi misal mahasiswa meminjam buku di perpustakaan, kemudian dia tidak meminjam secara manual gitu kan, tidak meminjam secara mandiri. Nah, kemudian dibawa turun saja. Nah, ini nanti buku yang Anda keluarkan ini nanti akan berbunyi. Nah, karena di dalam buku sudah terdapat pin ya kan, ada pin yang kemudian ketika keluar ini ada sensor. Jadi tersensor ketika buku tersebut dikeluarkan tanpa dipinjam terlebih dahulu. Nah, sungguh luar biasa ya penggunaan RFID, pentingnya RFID. Nah, barcode ini ya ini ini ya barcode itu ini loh, garis-garis yang biasanya yang di-scan di Indomaret itu loh. Nah, ini itu RFID itu juga. Nah, kemudian ada, jadi RFID ini merupakan metode identifikasi dengan cara menyimpan suatu data secara elektronis pada suatu media yang dinamakan RFID tag ya. Jadi keunggulan RFID ini dia akan mendeteksi koleksi yang belum terpinjam, sehingga nantinya ini dia memancarkan sinar istilahnya itu ultra jadi dia memancarkan sinar radio frekuensi. RFID ini akan kayak pin yang di ATM itu kan ada RFID ini ya, ada barcode-nya itu kan. Nah, ini bisa buat nyeken atau mungkin SIM card nomor teman-teman itu kan di HP. Nah, ini bisa di-scan menggunakan RFID ini. Kemudian kebijakan dan keamanan, prosedur dan rencana. Salah satunya adalah sistem layanan tertutup, kemudian penyalahgunaan penyandaran pengguna atau keakraban. Nah, ini
upaya penyandaran ini juga dapat dilakukan dengan memasang poster-poster atau memberikan larangan melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi. Nah, seperti itu. Jadi eh, apa terhindar dari misal pencurian buku dan lain-lainnya. Ada loh di luar negeri itu mencuri buku karena buku-buku yang disimpan yang ada di perpustakaan itu cukup mahal gitu kan, bahkan puluhan juta gitu kan. Kemarin memang kalau di perpustakaan banyak sekali buku-buku yang satu eksemplar saja harganya 10 juta, luar biasa kan. Begitu karena sumber informasi yang ada di dalamnya ini memang penting. Nah, mungkin itu penjelasan terkait pelestarian dan keamanan gedung perpustakaan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.